pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 46264630 Bab 4626 Root Teknik. Dalam jarak sedekat itu, Nyonya Tai tidak punya waktu untuk bertahan, jadi dia ditelan dan ditenggelamkan oleh darah merah dan hitam yang menakutkan. Bum bum bum. Diiringi oleh suara gemuruh dan berderak seperti langit dan bumi, tubuh Tai yang asli menanggung kutukan bayangan darah yang kokoh. Di bawah pencekikan darah merah dan hitam, jubah Tai yang asli meledak, tubuhnya robek dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menderita kutukan bayangan darah dari jarak dekat, dan bahkan Tai yang asli terluka parah, yang menyebabkan Ouyang Changfeng bertepuk tangan berulang kali. Mati. Tangan kiri Landen Sen berubah menjadi cakar raksasa bayangan darah, menekan Tai yang terluka parah di atas es dan salju, dan tangan kanannya mengorbankan pedang pembantaian, melingkarkan darah seperti air terjun tsunami, dan memegang pedang yang menusuk ke arah dada Tai. Pergi, bersiaplah untuk pukulan dan hasilnya adalah Tai asli. Landen Sen Junior, Pang Dao tahu bahwa kamu ingin membunuhku dengan bersemangat, tetapi sayang Pang Dao tidak dapat melakukan apa yang kamu inginkan untuk saat ini. Setelah pria sejati Tai mengucapkan kalimat yang tidak jelas, dia segera berteriak teknik menahan diri. Pada saat pedang abadi pembantaian di tangan Landen Sen hendak mengenai dada Madam Tai, seluruh tubuh Landen Sen tiba-tiba meledak ke langit dengan cahaya keemasan, dan berhenti di tempatnya. Dalam sekejap, Landen Sen sepertinya di penjara, tidak bisa menggerakkan tangan, kaki dan anggota badannya, dan Slaughter Immortal Sword di tangannya tidak bisa lagi bergerak maju, seolah-olah dia benar-benar diperbaiki. Apa? Apa yang terjadi? Kulit Landen Sen berubah drastis, hanya untuk merasakan bahwa tubuh fisiknya benar-benar tidak mau melakukannya. Dia melihat ke dalam tubuh jiwanya sebentar, dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Saya melihat bahwa jiwa saya diikat dan diikat oleh benang sutra emas panjang, yang seperti bulu tipis, dengan aura emas di permukaan. Penampilannya seperti benang hukum, tetapi jauh lebih panjang dari benang hukum, dan itu membungkus jiwa Landen Sen dalam sebuah lingkaran. Benang sutra emas seperti bulu tipis ini melekat pada permukaan tubuh jiwa Landen Sen, memenjarakan tubuh jiwa Landen Sen, sehingga memenjarakan semua tindakan Landen Sen. Mustahil. Landen Sen sangat ingin berpisah, bagaimana mungkin dia tidak berpikir mengapa dia tiba-tiba dikendalikan. Saya tidak pernah diserang oleh orang asli Tai, kenapa benang emas aneh ini muncul di permukaan jiwa? Mungkinkah? Dalam sekejap, Landen Sen memikirkan 9 naga roh yang telah ditelan sebelumnya. Sebelumnya, Tai Laur memang telah memisahkan benang hukum untuk merangsang 9 naga api ilahi cover, mungkin benang hukumnya dilebur menjadi roh 9 naga. Oleh karena itu, ketika dia melahap 9 naga roh, dia juga menelan benang hukum yang dipisahkan oleh Tai yang asli ke dalam perutnya. Pak Tua Tai, kau yin aku. Setelah mengetahui, Landen Sen meraung dengan wajah garang. Tai yang asli terhuyung-huyung dari es dan berkata dengan suara serak, Landen Sen Junior, Pindao menebak bahwa itu bukan lawanmu, jadi dia melakukan sedikit tipuan, batuk. Di tengah jalan, Nyonya Tai mengeluarkan banyak darah, dan kondisi fisiknya tampak di ambang kehancuran. Saudara Sen, saya akan membantu Anda. Pada saat ini, Ouyang Changfeng tiba-tiba bergegas ke depan, cahaya biru di lengan kanannya melonjak, mengepal, dan membanting dada Tai dengan keras. Tai asli tertangkap basah dan dipukul oleh tinju kanan Ouyang Changfeng. Ledakan. Ada raungan yang berdenyut-denyut, dada Tai penyok oleh pukulan tiba-tiba Ouyang Changfeng, tulang dadanya hancur, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Tubuh orang tua Tai itu seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan dia dihancurkan ratusan ribu meter jauhnya. Bawa sampai mati, barang lama. Ouyang Changfeng mengambil kesempatan untuk bergegas maju, tinju kanannya terayun seperti tetesan hujan, berubah menjadi bayangan kepalan tangan biru yang luar biasa, dan membombardir orang asli Tai yang pingsan. Bum bum bum. Bayangan tinju biru yang tak terhitung jumlahnya hampir siap menelan Tai sungguhan. Kekuatan bergelombang yang dibawa oleh setiap bayangan tinju menakutkan dan menakutkan. Ruang tempat bayangan tinju runtuh dan jatuh, dan kekuatannya begitu besar sehingga membuat orang kulit kepala kesemutan. Setelah realitas Tai terkena kutukan bayangan darah Landen Sen, tubuhnya sudah berada di ujung panah. Setelah menahan serangkaian serangan sengit Ouyang Changfeng, dia tidak bisa menahannya lagi. Dalam bayangan tinju biru yang tak terhitung jumlahnya, dagingnya meledak di tempat, benar-benar roboh. Bab 4627 Yuan Shi Tianzun Wakes Up. Semuanya, bekerjalah lebih keras, energi dari formasi pedang ini telah dikonsumsi 7 atau 88, dan aku akan segera bisa menghancurkannya. Guru Styx berteriak keras dan meningkatkan serangannya. Para biksu lainnya juga lebih ganas menyerang formasi pedang kecil yang menyelimuti tubuh Yuan Shi Tianzun. Berbicara tentang formasi pedang ini, juga cukup aneh, serangan semua orang pada gilirannya, semburan energi akan selalu diimbangi oleh transfer kekuatan yang melonjak dari formasi pedang. Berdengung.
Tepat ketika Landen Sen dipukul oleh teknik memegang orang asli Tai, formasi pedang kecil yang menjaga Yuan Shi Tianzun mulai bergetar dan mengaum, dan jumlah pedang terbang mini yang melonjak di permukaan menurun tajam, dan sepertinya itu tentang runtuh. Langsung ke intinya. Menyaksikan pemandangan ini, mata semua pembudidaya menyala, dan mereka mulai menyerang formasi pedang dengan seluruh kekuatan mereka. Pada malam sebelum formasi pedang akan ditembus, roh Tai asli yang berdiri jauh di kehampaan akhirnya bergerak, bergegas menuju Landen Sen, yang tunduk pada teknik fiksasi, dengan kecepatan kilat, dan datang dalam sekejap. Tiba di depan Landen Sen. Landen Sen akan berpisah, dan dia telah berjuang dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mendapatkan semangat untuk menerobos belenggu teknik fiksasi. Tapi teknik fiksasi ini adalah teknik sihir kekacauan yang sebenarnya. Meskipun itu hanya teknik sihir tingkat pertama dari tingkat pertama, itu juga merupakan kekuatan magis yang sulit ditandingi oleh para beku di bawah Hunyuan Daluo Jinxian. Orang sejati Tai melakukan teknik fiksasi ini dengan biaya seutas benang hukumnya sendiri, dan kemampuan menahannya 2 atau 3 kali lebih kuat daripada teknik fiksasi dalam keadaan normal. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan pengikat dari teknik ini, dan jelas tidak mungkin bagi Landen Sen untuk membebaskan diri dalam beberapa saat. Adegan berikutnya bahkan lebih mencengangkan. Saya melihat orang asli tubuh Jiwa Tai ditampar ke arah Landen Sen Tianlinggai dengan telapak tangan ini tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi membawa kekuatan yang aneh. Disertai dengan ledakan yang sedikit keras, jiwa Landen Sen dikejutkan oleh telapak tangan realitas Tai dan melarikan diri dari tubuh. Pada saat tubuh jiwa Landen Sen terguncang, tubuhnya jatuh di lapangan es bersalju, dan pedang abadi pembantaian di tangannya juga jatuh ke salju, tubuhnya benar-benar kehilangan responsnya. Tubuh jiwa Landen Sen dari tubuh fisik sudah terikat kuat oleh benang sutra emas, tidak bisa bergerak. Sial. Landen Sen sangat cemas, meskipun dia sedang berjuang, dia masih tidak bisa mengibaskan benang emas yang mengikat permukaan tubuhnya. Di bawah ikatan benang emas ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan energi dalam bentuk apapun di tubuhnya, aliran energi di tubuh jiwa hampir sepenuhnya mandek, dan situasinya genting. Jiwa sejati Tai berkata dengan acuh tak acuh, Landen Sen Junior, waktunya telah tiba, aku akan membawamu menemui Tianzun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tai yang asli meraih jiwa Landen Sen, menggulung cahaya keemasan, dan terbang dengan kecepatan cahaya listrik dan batu api menuju lokasi Yuan Shi Tianzun di puncak gunung yang tertutup salju di kejauhan. Cepat hentikan lampu pelarian itu. Kaisar Donghua memperhatikan bahwa Tai yang asli sedang menahan tubuh jiwa Landen Sen ke dalam cahaya pelarian, dan segera berteriak, dan segera berubah menjadi burung emas dari burung dewa, menggulung api emas yang menembus langit, dan mengejar Tai yang asli. Nenek moyang Styx juga merasakan bahwa situasinya tidak baik, jadi dia menggulung guntur berdarah dan menyerbu. Para pembudidaya juga bergegas maju satu demi satu, mencoba menghentikan Tai yang asli dan menyelamatkan Landen Sen. Namun, pada saat kritis ini, pemandangan yang tidak terduga muncul. Yuan Shi Tianzun, yang telah duduk dalam formasi pedang dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ilahi seperti pelangi melintas di belakang tubuhnya, sinar putih menyilaukan melonjak dari tubuhnya, membanjiri seperti dunia yang murni. Bagian atas seluruh gunung salju. Kekuatan sinar cahaya yang melonjak dari tubuh Yuan Shi Tianzun hampir bisa menelan ruang, dan semua biksu kehilangan penglihatan mereka dalam sekejap, dan pikiran mereka terkejut. Untungnya, cahaya terang ini tidak menyinggung, tapi juga membuat orang terpana dan patah hati. Yuan Shi Tianzun bangun, awan putih yang mengambang perlahan menghilang, dan akhirnya dia bisa melihat garis besar penampilannya. Penampilan Ji Xuanyuan, saingannya Ji Xuanyuan, benar-benar berbeda. Setelah bangun, Yuan Shi Tianzun tampak seperti orang tua dengan lampu yang sudah habis. Kulitnya keriput dan pikun, dan tulang-tulangnya mengerut dan menciut, memberi kesan pada orang-orang. Penuaan yang hampir mati. Meski tubuhnya menua, Yuan Shi Tianzun setelah bangun tidur seperti matahari terbit di pagi hari, memancarkan aura yang tak terlukiskan dan kuat, memberi orang rasa keagungan yang tidak bisa diabaikan. Bab 4628 Stuben. Untuk menyelamatkan alam abadi, Anda harus menghancurkan makhluk hidup di alam abadi dulu. Mitos macam apa ini? Landen Sen bertanya dengan dingin. Kehancuran dan kelahiran kembali adalah keinginan surga, dan semua makhluk tidak dapat bersaing dengan keinginan surga. Sekarang dunia abadi layu, auranya habis, dan alam secara bertahap kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kepunahan adalah dengan menghancurkan dunia peri, membuat Yanji berakhir, membentuk kembali surga, menghidupkan kembali dunia peri, dan kemudian membuat dunia meremajakan kembali dan memasukkan Yanji baru. Yuan Shi Tianzun berkata dengan suara yang dalam. Landen Sen tampak murung dan berkata, saya tahu apa yang Anda maksud, tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa dunia peri akan terlahir kembali? Yuan Shi Tianzun dengan tenang berkata, selama jalan surgawi itu abadi, dunia yang abadi dapat terlahir kembali. Dan kamu adalah jalan surgawi. Hahaha.
Landen Sen tertawa keras dan berkata dengan sinis, Yuan Shi Tianzun, saya pikir Anda bisa mengatakan sesuatu yang tinggi dan tidak ingin menjadi kata-kata yang memikat dan membosankan, ini sangat pintar. Yuan Shi Tianzun berkata terus terang, ini memang bukan teori tingkat tinggi. Makhluk hidup di dunia ini lelah dengan kematian dan kehidupan. Keinginan untuk hidup menyatu menjadi kekuatan keyakinan yang besar, sehingga menjadi aura langit dan bumi, dan kelahiran yang terpilih. Oleh karena itu, keberadaan yang terpilih mewakili keinginan semua makhluk untuk hidup. Semakin alam berada dalam keadaan krisis, semakin kuat keinginan semua makhluk untuk bertahan hidup, dan yang terpilih yang lahir juga akan mengumpulkan lebih banyak langit dan bumi. Takdir. Ketika alam hampir mati, jumlah aura langit dan bumi yang terkumpul di alam akan mencapai puncaknya. Yang terpilih yang lahir saat ini adalah tubuh hidup yang kuat yang mewarisi kehendak surga. Hanya orang terpilih yang dapat mewakili kehendak langit yang benar-benar dapat membuat transisi alam dengan aman ke evolusi berikutnya. Landen Sen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang warisan kehendak surga. Kaisar Donghua di belakang berkomentar dengan acuh tak acuh, Yuan Shi Tianzun, pernyataan Anda ini segar, tetapi mereka masih belum menjelaskan dengan jelas bagaimana dunia abadi harus dilahirkan kembali. Lao Yuanqi, jika kamu benar-benar memiliki ide untuk menyelamatkan dunia bersama dengan Landen Sen, mari ceritakan detailnya bersama, jangan sembunyikan. Guru Styx juga berteriak dengan dingin. Yuanqi Tianzun berkata dengan wajah serius, keselamatan tidak sesulit yang Anda bayangkan. Astrolab yang tersegel dapat digunakan sebagai pembawa kehendak surga, memberikan aliran vitalitas dan vitalitas yang stabil ke alam, menyehatkan dunia, dan menghidupkan kembali segalanya. Secara teoritis, hanya perlu mengatur kembali astrolabe yang tersegel sehingga astrolabe dapat menggunakan kemampuan aslinya, dan kemudian dunia abadi dapat terlahir kembali. Kekuatan pesona astrolabe itu sendiri juga dapat mencegah invasi domain luar. Landen Sen mencibir, sekarang astrolab rusak, memperbaiki astrolab membutuhkan banyak aura langit dan bumi. Secara alami, bagian dari aura langit dan bumi ini tidak dapat disediakan oleh Anda. Saya khawatir saya masih perlu memperbaiki segel dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Astrolabe. Saat itu, kamu akan duduk dengan kokoh di Diao Yutai, tapi aku akan menjadi umpanmu untuk mewujudkan kekuatan keinginanmu. Bukankah terserah kamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan di dunia peri di masa depan? Dari awal sampai akhir, Landen Sen tidak mempercayai Yuan Shi Tianzun. Apakah dia akan berkorban adalah hal lain, setidaknya Landen Sen tidak ingin melihat kelahiran dunia abadi yang sebenarnya di bawah pemerintahan Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun dengan tenang berkata, yang terpilih, Dao Yang Malang baru saja menyatakan dengan jelas bahwa Anda adalah kehendak Dao surga, bahkan jika Anda membayar harga semua aura langit dan bumi Anda sendiri untuk memperbaiki astrolab kurungan, kamu tidak akan mati karenanya, dan kamu bahkan bisa menjadi seperti Hong Meng yang lama. Yang tertinggi, seperti itu, menjadi roh dari astrolabe yang tersegel. Pada saat itu, Anda akan menjadi alam surgawi yang nyata, dan Anda dapat melindungi alam abadi sejati selamanya sebagai roh instrumen dari piringan planet yang tersegel. Dan alam malang dapat dianggap sebagai saksi awal dan akhir kitab ramalan, dan tidak ada penyesalan. Adapun keinginan untuk kekuatan di mulutmu, tidak ada bedanya dengan kotoran bagiku. Dao yang malang tidak akan pernah mengancam semua makhluk karenanya. Hanya saja, astrolabe tersegel yang ditata ulang membutuhkan dewa sejati untuk mengaktifkannya. Melihat ke dunia ini, Dao yang malang adalah satu-satunya kandidat. Singkatnya, untuk meregenerasi dunia abadi, harus ada orang terpilih yang bisa mewakili kehendak langit dan dewa sejati, keduanya sangat diperlukan. Yuan Shi Tianzun berkata. Landen Sen tanpa ekspresi berkata, bagaimanapun, Anda disengaja, atau hanya ingin menjadi dewa sejati. Untuk alasan ini, Anda tidak ragu untuk mengorbankan semua makhluk di dunia peri terlebih dahulu untuk menyerap energi antarmuka dan memuaskan keegoisan Anda. Bab 4629 The Decisive Battle Begins. Jika kau dan aku bisa bergabung, kita akan kebal. Tidak akan menjadi masalah lagi untuk mengusir penjajah dari domain luar dan menyelamatkan dunia nyata. Di masa depan, kita juga bisa saling mengawasi dan mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Dunia. Yuan Shi Tianzun berkata dengan suara yang dalam. Wajah Landen Sen berkedut sedikit, otot dan otot di wajahnya berdetak kencang, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Yuan Shi Tianzun, menurutmu apakah aku akan berjanji padamu? Untuk menyatu dengan Yuan Shi Tianzun, Landen Sen merasa bahwa dia mungkin juga bunuh diri. Belum lagi apakah ini tipuan Yuan Shi Tianzun, bahkan jika kata-kata Yuan Shi Tianzun benar, Landen Sen tidak akan membuat pilihan ini. Tidak peduli kapan dan di mana, dia tidak ingin membiarkan hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Yuan Shi Tianzun berkata terus terang, terpilih surgawi, saya tahu bahwa sulit bagi Anda untuk menerima lamaran ini, tetapi untuk menyelamatkan dunia abadi yang nyata, saya masih berharap Anda dapat menerimanya. Tentara alam iblis akan segera menyerang alam abadi. Jika dewa sejati tidak bisa lahir sebelum itu, alam abadi akan hancur total, dan tidak akan ada harapan untuk lahir kembali.
Faktanya, setelah penggabungan jiwa dan tubuh saya, Anda tidak dapat mengontrol kesadaran jiwa Anda dengan kemampuan Dao yang saat ini. Anda menggabungkan 5 fragmen Dao surgawi, dan Dao yang malang itu sendiri hanya mengintegrasikan 1 fragmen surga. Dalam bagaimanapun, Dao yang buruk adalah tidak mungkin untuk membanjiri para tamu. Kamu masih tubuh bebas, dan kamu bisa keluar dari tubuh malang kapan saja. Hanya jika perlu, kamu dan saya harus menjadi satu dan bersama-sama mengatasi malapetaka. Ini adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan dunia. Saya harap Anda dapat membuat pilihan yang tepat. Yuanshi Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Sialan. Tanpa menunggu tanggapan Landen Sen, Xuan Xiao mengucapkan kata makian terlebih dahulu, dan berkata dengan nada Yinli, "Si tua, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penyelamat? Dari era Hunyuan hingga hari ini, kamu tidak lebih dari alam laut ilahi basis kultivasi. Jangan katakan itu bisa dibandingkan dengan Kaisar Timur Jun, bahkan Kaisar manusia di Kaisar dan bahkan Haui Zulong jauh di belakang. Hanya orang yang membosankan seperti Anda, dan berkhayal untuk mengambil alih tubuh generasi terakhir dari terpilih, dan memanfaatkan nelayan. Saya menyarankan Anda untuk melihat ke cermin dan melihat siapa Anda." Xuan Xiao mengutuk begitu saja. Hahaha, poin yang bagus. Nenek moyang Styx juga merasa lega, dan dia memandang Yuanshi Tianzun juga sangat tidak menyenangkan. Yuanshi Tianzun berkata terus terang, "Junior, apa yang benar adalah benar, Dao yang malang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan generasi terakhir dari sang terpilih. Tapi hari ini, hanya Dao yang malang yang benar-benar memenuhi syarat untuk membantu yang terpilih. Saya tahu bahwa Anda tidak diyakinkan oleh jiwa-jiwa yang tersisa ini, tetapi Anda juga tidak berdaya untuk mengubah kenyataan. Untuk segalanya, biarkan yang terpilih membuat pilihannya sendiri." Tatapan Yuanshi Tianzun beralih ke Landen Sen lagi. Landen Sen berpikir tanpa ragu-ragu, "Yuanshi Tianzun, saya bertindak sendiri, tetapi saya tidak perlu bergantung pada orang lain. Bahkan jika saya benar-benar ingin menyelamatkan dunia, saya dapat menyelamatkan dunia sendirian, tanpa bantuan Anda. Saya ingin jiwa dan ragaku menyatu denganmu. Semoga." Yuanshi Tianzun menutup matanya dan mendesah, "Terpilih dari surga, Pang Dao mengerti maksudmu. Meskipun aku tidak ingin bertarung denganmu, demi masa depan dunia peri, Pang Dao hanya bisa memperbaiki keadaan kali ini dan menghilangkan variabel terbesar." Begitu suara itu jatuh, tubuh Yuanshi Tianzun tiba-tiba melonjak dengan cahaya putih, seolah ingin menelan jiwa Landen Sen. Dalam sekejap, petak besar cahaya putih menyebar, dan Landen Sen tak terhindarkan. Pada saat kritis ini, Kaisar Donghua berteriak keras, "Roh matahari, di dalam tubuhku, cahaya ilahi burung gagak emas, transposisi." Untungnya, Kaisar Donghua telah dipersiapkan sejak lama, dan dia tidak ragu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menampilkan kekuatan magisnya. Pola Dewa Matahari di tengah alisnya tiba-tiba mengeluarkan sinar keemasan dari sinar matahari yang bersinar, menyerang jiwa Landen Sen. Pada saat ini, tubuh jiwa Landen Sen yang diterangi oleh cahaya ilahi matahari diselimuti oleh kekuatan ruang yang kuat, ruang di sekitar tubuh jiwa Landen Sen terpelintir dan diputar, langsung tersedot ke angkasa dan menghilang. Bai Guang terbang ke udara. Kaisar Donghua menggunakan kekuatan jiwanya dan sebagian dari kekuatannya yang tersisa untuk menampilkan kekuatan supernatural yang mirip dengan transfer ruang angkasa, dan langsung memindahkan tubuh jiwa Landen Sen dari tubuh Yuanshi Tianzun. Wow! Pada saat berikutnya, tubuh jiwa Landen Sen muncul tepat di samping Si Feng. "Saudara Sen, biarkan jiwanya kembali." Si Feng mengangkat tubuh Landen Sen dan berteriak, "Ini baik." Tubuh jiwa Landen Sen memasuki tubuh daging secepat mungkin, dan jiwanya kembali ke tubuhnya dengan lancar. "Sahabat Taoisme, ayo pergi bersama." Landen Sen berteriak dengan keras setelah jiwanya kembali, dan tubuhnya segera berubah menjadi bayangan darah, menggulung gelombang darah merah dan hitam yang luar biasa dan bergegas menuju Yuanshi Tianzun. Bab 4630 Nuwa Power. Para biksu juga mencoba yang terbaik untuk menyerang Qi Yuanshi Tianzun. Nenek moyang Sungai Stygian memadatkan putaran bola cahaya menggelegar di kepala, dan permukaan bola cahaya memantul dengan busur berdarah yang menghancurkan dunia dan menyapu Yuanshi Tianzun. Kaisar Donghua berubah menjadi burung emas, burung gagak emas, dan membuka mulutnya untuk menghembuskan matahari keemasan selebar 9.000 kaki, menekan langit dan bumi dalam cahaya putih menuju Yuanshi Tianzun dengan kekuatan menekan alam semesta. Biksu lainnya juga bekerja sama dengan leluhur pengajar Landen Sen Minghe, Donghua Dijun dan 3 lainnya, menyerang Yuanshi Tianzun dengan seluruh kekuatan mereka. Bum bum bum. Ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, langit yang dipenuhi cahaya api dan balok petir berserakan dengan keras, medan dalam radius ribuan mil hancur total, lapisan es runtuh, dan gunung di puncak gunung salju runtuh. Serangan orang banyak memang memukul mundur sebagian besar cahaya ilahi putih yang dilepaskan oleh Yuanshi Tianzun, yang sudah bisa mengancam tubuh fisiknya. Yang menyebalkan adalah Yuanshi Tianzun perlahan bangkit, telapak tangannya bersandar di langit, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya ilahi yang lebih kuat, dan dia nyaris tidak bisa menahan serangan semua orang.
Dalam keputusasaan, Landen Sen hanya bisa memerintahkan para biksu untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba menekan Yuan Shi Tianzun. Serangan dan pertahanan kedua belah pihak mencapai keseimbangan tertentu, dan ada jalan buntu yang tak ada habisnya untuk sementara waktu. Landen Sen tidak berusaha melepaskan kekuatan supernaturalnya, dia tidak percaya bahwa Yuan Shi Tianzun dapat terus mendukungnya. Namun, Landen Sen segera menemukan fenomena aneh tersebut. Murid suci Asura di antara kedua alisnya menyadari bahwa sementara Yuan Shi Tianzun melawan kekuatan supernatural para biksu, tidak hanya auranya tidak melemah sama sekali, tetapi juga masih tumbuh sedikit demi sedikit. Bahkan kulit kering asli menjadi lebih elastis dari sebelumnya, dan kulit Yuan Shi Tianzun perlahan-lahan menjadi lebih baik, luar biasa. Hati Landen Sen tiba-tiba tenggelam, dan tebakan mengerikan tiba-tiba muncul dari benaknya. Tanpa menunggu Landen Sen memverifikasi tebakannya, Si Feng di belakangnya tiba-tiba menunjukkan cahaya keemasan di matanya, dan bayangan seorang pemuda tampan berambut panjang muncul di belakangnya, tengah alis pemuda itu dipadatkan dengan cahaya yang cerah. Pola matahari emas, ini Hou Yi. Kemauan mental Hou Yi jelas terlihat merasakan sesuatu, untuk sementara menempati kesadaran Si Feng, dan meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Sen dan biksu lainnya, kalian tidak ingin berada di tengah, maka Yuan Shi Tianzun sedang menelan supernatural. Energi yang dilepaskan olehmu untuk mengisi kembali vitalitasnya sendiri. Cahaya ilahi yang dilepaskan oleh Yuan Shi Tianzun bukanlah kekuatan sihir pertahanan, tetapi teknik melahap magis, kekuatan Nuwa, yang Dewi Klan Penyihir saya hanya dapat digunakan di masa lalu. Anda menunggu serangan yang begitu kuat, Yuan Shi Tianzun hanya akan menjadi lebih kuat. Hou Yi berteriak kaget, memperingatkan semua orang. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah secara drastis. Tak heran, ternyata kulit Yuan Shi Tianzun sudah pulih kembali, dan ia justru melahap kekuatan supernatural mereka. Formasi pedang yang diletakkan oleh Tai asli adalah sebuah kedok. Sejak para biksu mulai menyerang formasi pedang, Yuan Shi Tianzun telah menyerap energi magis yang dilepaskan oleh mereka. Justru karena cukup menyerap energi kekuatan supernatural itulah Yuan Shi Tianzun akan bangun. Faktanya, Yuan Shi Tianzun harus menyerap energi dalam jumlah besar setiap kali dia terbangun karena kerusakan pada sumber ilahi, jadi dia mengumpulkan sejumlah besar biksu penerjemah untuk digunakan sendiri pada saat-saat kritis. Dibandingkan dengan energi yang disediakan oleh personel kami sendiri, energi yang dilepaskan oleh biksu kuat yang dibawa oleh Landen Sen ini secara alami lebih tinggi dan efeknya lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa Landen Sen dan yang lainnya tidak pernah memimpikannya, dan mereka telah terperangkap oleh strategi Yuan Shi Tianzun sejak awal. Semuanya, berhenti cepat. Setelah menyadari bahwa wajah Landen Sen bersahaja, dia langsung berteriak. Para pembudidaya berhenti menyerang satu demi satu, wajah mereka sangat jelek. Setelah suara kekerasan kekuatan supernatural ditekan, Yuan Shi Tianzun, yang diselimuti cahaya putih, memandang Hou Yi dan berseru, seperti yang diharapkan dari generasi pertama Heavenly Chosen, dia dapat melihat melalui kekuatan supernatural Dao yang malang. Hou Yi menatap Yuan Shi Tianzun, yang melindungi tubuh cahaya putih, dan bertanya dengan suara yang dalam, pemimpin penginjilan, di mana Anda mempelajari sihir kelahiran Dewi suku penyihir saya? Yuan Shi Tianzun menjawab, pada zaman kuno, Pandao secara tidak sengaja menerima darah sejati yang diberikan oleh Dewi Nuwa, sehingga ia dapat melepaskan kekuatan Nuwa. Meskipun kekuatan Nuwa yang diwarisi dari lusa tidak dapat menyerap esensi surga, bumi, matahari dan bulan, dapat melahap berbagai bentuk energi dari 5 elemen. Jika Pordao tidak memiliki kemampuan ini, bahkan jika dia dapat mengatur formasi Zutian Star Fighting, dia tidak akan dapat menyerap terlalu banyak energi antarmuka dengan arai ini. Kata Yuan Shi Tianzun terus terang.